Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ruslanaya, NPM 2304101050 akan memaparkan jawaban saya terkait soal ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik. Untuk soal yang pertama, jelaskan hubungan antara ekonomi dan politik menurut pemikiran Aristoteles. Jawaban saya, menurut pemikiran Aristoteles, ilmu ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Keduanya berperan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam bukunya, Aristoteles menyatakan bahwasanya ilmu ekonomi berada di bawah ilmu politik. Hal ini sesuai dengan arti dari ekonomi itu sendiri, yaitu cara mengatur kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan politik sendiri berarti ilmu untuk mengatur kehidupan warga negara jadi lebih sejahtera dan berbudi. Sehingga hubungan keduanya yaitu ilmu ekonomi sebagai alat untuk menopang tujuan dari ilmu politik, dan juga politik sebagai arah yang menentukan untuk mewujudkan keadilan, sehingga ekonomi berjalan tidak hanya untuk menumpuk kekayaan tapi juga mengutamakan untuk kepentingan bersama. Soal yang kedua, analisislah perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dengan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Jawabannya, peran negara dalam perekonomian berdasarkan sistem merkantilisme, maka negara memiliki campur tangan yang dominan untuk mengatur produksi, harga, dan juga pihak-pihak yang boleh melakukan ekspor dan impor. Sedangkan menurut sistem liberalisme klasik, negara hanya berkontribusi secara terbatas pada 3 aspek, yaitu pertahanan, hukum, dan infrastruktur. Dengan begitu, bagi sistem merkantilisme, kebijakan ditetapkan secara ekstrim seperti memungut tarif impor dalam jumlah yang besar yang tinggi dan melarang ekspor bahan mentah. Sedangkan sistem liberalisme klasik tidak begitu. Sistem liberalisme klasik menekankan pada perdagangan bebas dengan kebijakan penghapusan tarif dan anti monopoli. Untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Maka jawabannya, maksud dari invisible hand ini adalah setiap individu memiliki kepentingan untuk mengerjakan suatu hal demi mendapatkan keuntungan pribadi, namun tidak semata-mata untuk mengutamakan kepentingan pribadinya, karena juga memperhatikan kepentingan bersama, sehingga konsep invisible hand tersebut akan mempengaruhi kebijakan negara, seperti negara berhak menetapkan undang-undang anti monopoli untuk menjaga persaingan dagang, dan juga mengalihkan alokasi subsidi BBM untuk BLT, sehingga harga BBM ini dapat mengikuti pasar, dan juga anggaran untuk subsidi BBM ini dapat dialihkan ke BLT, sehingga akan membantu pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk soal yang keempat, yakni uraikan kritik dari Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Jawabannya, dalam konteks dari nilai kerja, buruh dibayar hanya sebesar biaya produksi, sehingga upaya yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja. Kemudian di kehidupan besoknya harus kerja lagi. Bagi Marx, hal itu termasuk eksploitasi, karena keuntungan didapat dari hasil merampas tenaga kerja, upah kerja buruh yang tidak dibayar. Tapi bagi ekonomi klasik itu merupakan keuntungan yang wajar. Nah, dampaknya terhadap ketimpangan sosial adalah yang pertama, terbentuknya kelas dalam kelompok masyarakat, seperti adanya kelas berjuis, proletar, dan kelas menengah. Untuk yang kedua, keterasingan yang dialami oleh buruh karena produksi yang mereka hasilkan itu bukan milik mereka. Kemudian proses yang mereka kerjakan itu dikendalikan oleh mandor, tidak sepenuhnya kreativitas diri mereka. Dan juga ada persaingan antar buruh. Kemudian mereka merasa bekerja itu hanya sebatas untuk bertahan hidup, bukan untuk tepat mengaktualisasikan diri. Kemudian soal yang kelima, yaitu bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Dan menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Jawabannya, dari segi akar masalah, pendekatan ekonomi liberal mengalami kekurangan kompetensi SDM karena rendahnya keterampilan, sedangkan pendekatan ekonomi sosialis mengalami kondisi berkaitan dengan struktur kepemilikan, yaitu alat produksi dikuasai oleh segelintir orang.
Perbedaan dari segi instrumen, ekonomi liberal memiliki instrumen berupa pajak progresif dan juga pasar bebas, sedangkan yang sosialis memiliki instrumen berupa pajak yang sangat tinggi dan juga kontrol harga. Yang menurut saya pendekatan yang relevan untuk diterapkan saat ini adalah pendekatan liberal yang efisien disertai dengan pendekatan sosialis yang mengutamakan keadilan.